Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa. Pasangan Anies Muhaimin pada saat ini menjalani sesi dialog di Metro TV bersama dengan akademisi, simpatisan, dan relawan. Lain, di dalam kita berbicara tentang pelaporan, lalu kemudian ada tindakan-tindakan melakukan audit, review. Kalau diniati untuk mencari kesalahan, ada saja salahnya, Bang. Kita pakai baju sudah rapi aja nih, Bang Andi Noya nih. Kalau ada perancang desain yang diminta untuk mengaudit bajunya Bang Andi, maka akan ketemu masalah-masalah di situ. Dasinya kurang panjang, ikatannya kurang tepat, lekukan kakinya, tangannya kurang, akan ada saja. Nah, jadi bukan soal taat atau tidak, muncul keribetan yang tidak perlu. Muncul kerumitan-kerumitan yang tidak perlu. Kalau memang di situ ada kesalahan ya ditunaikan, tapi melewati ketidakperluan ini yang membuat orang enggan. Dan saya rasa kita semua juga begitu. Ketika kita melakukan pelanggaran lalu lintas lalu diperiksa surat-suratnya, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita lagi jalan biasa-biasa saja dan tahu-tahu diberhentiin, diperiksa lagi, terus diberhentiin lagi, diperiksa lagi, diberhentiin, periksa lagi. Walaupun tidak ada masalah, menimbulkan ketidaknyamanan. Bayangkan itu untuk dunia usaha, maka sangat tidak nyaman. Nah, itu dialami dan seperti saya katakan tadi, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kerepotan yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan. Tapi saya ceritakan ini untuk pesan, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Semua memiliki kesamaan di mata hukum, di mata pemerintah. Bila memang secara sistematik random itu diharuskan melakukan audit, tidak apa-apa. Tapi bila dilakukan purposive audit, bukan random audit, maka di situ menjadi masalah. Kalau purposive artinya dengan ada tujuan-tujuan, niatan tertentu. Nah, kami melihat membangun kesetaraan, kesempatan kepada semua menjadi penting. Dan kami yakin sesudah lewat masa pendaftaran ini, rasanya yang begitu-begitu sudah tidak lagi menjadi cerita lagi. Insya Allah akan hilang. Baik. Baik. Sekarang kami ingin masuk, Mas Anies dan juga Gus Imin, soal elektabilitas. Karena apapun perubahan yang Mas Anies dan Gus Imin ingin lakukan akan sulit tercapai kalau tidak menang. Sementara potret untuk bisa melihat potensi pasangan Amin ini menang atau tidak selama ini ada di survei-survei. Mari kita lihat survei terbaru dari ada Poltreking dan juga LSI Denny JA yang mempotret sampai saat ini elektabilitas Mas Anies itu masih tertinggal dibandingkan dua baca pres yang lainnya, padahal sudah duluan mendeklarasikan bacawa pres. Nah, apakah angka-angka ini tidak mengkhawatirkan, Mas Anies? Masih terpana sepertinya melihat angka-angkanya, Bang Andi. Kenapa, Mas Anies? Saya mengkhawatirkan masa depan dari peneliti-peneliti ini sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan mereka semua melakukan survei, pasti ada metodenya, pasti mereka bisa bertanggungjawabkannya. Sayangnya pemilu tidak berdasarkan survei. Pemilu itu nanti sensus pada saat 14 Februari 2024. Pada saat itulah kita akan melihat pandangan masyarakat yang sesungguhnya. Dan pengalaman kami di Jakarta itu belum pernah ada survei yang menempatkan kami nomor 2, apalagi nomor 1. Bahkan seminggu sebelum Pilkada Jakarta, kami ini masih tetap nomor 3 dengan selisih yang amat jauh. Lalu ketika terjadi Pilkada, suasananya berubah sekali. Angkanya lain sekali dan kita tahu yang menang yang mana. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada semua, baik pada relawan, angka yang muncul di survei ini jadikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk kerja lebih keras, untuk menjangkau lebih banyak. Pemirsa, saksikan spesial dialog pasangan Amin di program Kick Kontroversi yang akan ditayangkan selengkapnya malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.